membacakan susunan acara pada acara peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah. First, opening. Second, the recital of Al-Quran and Sari Tilawah. Third, speech. Fourth, performance from the 5th grade. Fifth, the delivery of Isra Mi'raj material by Syekh Rashid. And the last is closing. Baiklah teman-teman, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Denis dari kelas 5D. Dan Sari Tilawah oleh teman kita, Yasmin dari kelas 4D. The next agenda is speech. The speech will be delivered by the Honorable Principal of Bakti Mulia 400, Mrs. Eliani Umas MPD. Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lazi barakna haulah allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha suci, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is speech. The speech will be delivered by the Honorable Principal of Bakti Mulia 400 Elementary School, Mrs. Eliani Umas MPD. Terima kasih Anjani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du.
Yang saya hormati, alhamdulillah penceramah kita yang hari ini sudah hadir, sudah masuk ke dalam Zoom kita hari ini, yaitu Ananda Syekh Rasid. Yang boleh dihormati juga Bapak Ibu Guru Agama, terima kasih boleh disampaikan yang telah meluangkan waktu untuk terlaksananya acara Isra Mi'raj pada hari ini. Anak-anakku yang boleh dibanggakan hari ini yang akan mengisi acara, Masya Allah luar biasa ya, boleh ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga kepada seluruh Bapak Ibu Guru SD Bakti Mulia 400 dan siswa-siswi SD Bakti Mulia 400. Alhamdulillah hari ini kita semua dengan semarak merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang insya Allah lebihkan kemuliaan dan kecintaannya terhadap Al-Quran, yaitu Ananda Syekh Rasid. Dan salam hormat juga untuk ayah bunda tercinta. Semoga hari ini kita semua bisa mengambil hikmah dan ilmu yang langsung keluar dari sumbernya untuk anak-anak SD Bakti Mulia 400 semuanya. Dan bagi pesan kepada seluruh anak-anak, ikuti dengan baik rangkaian acara hari ini dan ikuti juga dengan baik nanti ceramah yang akan disampaikan oleh Ananda Syekh Rasid. Semoga kita semua mendapat keberkahan ilmu dan kita semua dapat contoh ya, akhlak dan tauladan dari Nabi besar kita yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Demikian sambutan dari Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli untuk sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penampilan puisi berantai dari siswa kelas 5 SD Bakti. Teman-teman, mari kita tepuk tangan yang meriah yuk untuk kakak-kakak kelas 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari level 5 dan kita akan membaca puisi berantai tentang Isra Mi'raj. Perjalanan itu bernama Isra Mi'raj. Masjidil Haram, awal perjalanan Nabi yang suci bersama Jibril yang menemani, menjalankan perintah ilahi. Isra Mi'raj di malam hari. Perjalanan Nabi Muhammad adalah mukjizat, kekuasaan Allah yang sangat hebat. Dengan waktu yang teramat singkat, Nabi menembus langit yang dijaga malaikat. Kini waktu sangatlah jauh berganti. Engkau telah tiada, keteguhan iman kami kepadamu dan Rabbul Izzati, menjadikanmu teladan kami sepanjang masa. Ya Rasulullah, engkau melihat surga dan neraka. Bertemu Anbiya menuju Sidratul Muntaha. Bertemu para malaikat menerima perintah sholat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, engkaulah cahaya dunia yang memberi terang alam semesta. Bagi kami, kau manusia biasa yang sempurna. Kau adalah teladan umat sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Isn't that an amazing performance, right, Rafa? Iya, benar kan Jani? Hebat ya kakak-kakak kelas 5 baca puisinya. Aku sampai merinding. Yes, me too. I'm feeling so excited. Can we make a clap once again, please?
Nah, teman-teman, acara selanjutnya yaitu penyampaian ceramah agama oleh Syekh Rashid. Teman-teman tahu tidak kalau Syekh Rashid ini finalis Hafiz Indonesia 2014 loh. Yuk, mari kita dengarkan biografi Syekh Rashid yang akan disampaikan oleh Bu Lilis. Oke, terima kasih Rafa, Anjani, baik anak-anak semua, para hadirin. Hari ini alhamdulillah sekolah kita hadir seorang Syekh Rashid. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengarkan hikmah Isra Mi'raj yang akan beliau sampaikan. Tapi sebelum itu, anak-anak harus mengetahui bahwa Syekh Rashid ini dia kelahirannya di Pekanbaru Riau. Beliau lahir pada tanggal 26 April 2007 dan juga beliau juga pernah menjadi juara Hafiz Indonesia tahun 2014, pernah menjadi juara Dai Cilik Aksi Junior 2015 dan juga tahu nggak anak-anak, Syekh Rashid ini bisa meniru irama 15 imam loh. Nanti setelah ini kita dengarkan ya, kita minta Syekh Rashid untuk membacakan salah satu irama yang akan dibawakannya ya. Boleh juga udah nggak sabar nih ingin mendengarkannya ya. Terus ada satu, karena Syekh Rashid ini sangat mencintai Al-Quran, Bu Lilis pernah mengutip satu yang pesan dari Syekh Rashid ini. Gimana sih caranya? Tips utama untuk menghafal Al-Quran adalah apa kata Syekh Rashid? Istiqomah. Istiqomah dan berniat menghafal Al-Quran, dibaca setiap hari dan dia mencoba itu satu hari itu 5 juz. Jadi setiap hari dia selalu mencintai Al-Quran. Tahu nggak kalian? Waktu kecil Syekh Rashid ini ternyata sering sekali mengumpulkan Al-Quran. Dia kumpulkan semuanya karena saking cintanya sama Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak SD Bakti Mulia 400 juga akan tertular cintanya kepada Al-Quran suci. Dan juga insya Allah hari ini kita akan mendapatkan siraman rohani tentang Isra Mi'raj dari Syekh Rashid. Baik, tidak panjang kalam. Selanjutnya kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Syekh Rashid kepada Al-Mukarram Syekh Rashid, kami persilakan. Boleh, suaranya kedengaran nggak? Kedengaran banget. Alhamdulillah. Untung nggak kedengaran. Baiklah, adik-adik sekalian, uhayyikum bitahiyyatil Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى ودين الحق أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إماد الدين ومن أقامها فأقام الدين ومن تركها فهدم الدين الحديث صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Raisul Madrasah, Bu Lis dan segenap asatidz wal asatidah. Maaf ya, nggak bisa bahasa Inggris. Ada adik bahasa Inggris. Cuma satu kata yang abang bisa lontarkan. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi abang itu ada adik sekalian yang dirahmati oleh Allah. Abang sekolah itu ya, yang cuman abang nangkep masuk ilmunya itu cuman bahasa Indonesia, IPA adalah sedikit, MTK dan bahasa Inggris tuh kayak kurang lah gitu. Jadi sampai sekarang nggak bisa bahasa Inggris. Cuman bisa, hi, how are you, what is your name,
I love you, I hate you. Dah siap. I love you. Tapi itu doang. Iya, itu doang, Bu. Tapi ini juga harus saling ngisi. Ada adik-adik yang bisa bahasa Inggris, abangnya ceramah bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ntar dia terjemahin pakai bahasa Inggris. Ntar dia kasih dah ke Donald Trump atau Joe Biden mungkin. Mudah-mudahan reaksinya dapat hidayah insya Allah. Amin. Amin. Masya Allah. Amin. Adik-adik sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiah, dan nggak terasa juga nih Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban. Nah nanti abang jelasin nih apa aja yang ada di bulan Sya'ban dan apa aja yang ada di bulan Rajab. Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada alladzi asra bi'abdihi laila, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke, jadi ini abang nggak ceramah ya, cuman kayak bicara sama adik-adik gitu. Kalau ceramah berat. Kayak bicara adik-adik aja dah. Jadi kita sebelum masuk kita sholawat dulu biar Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi acara kita. Allah hadirkan Rasulullah dalam acara kita. Walau nih kita daring online semua, tapi seakan-akan Rasulullah ada di hadapan kita, ada di hati kita. Nah, mudah-mudahan. Ayo semua adik-adik, yuk. Salatullah salamullah. Wah, suaranya. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, memang hebat betul adik-adik abang ini ya. Baiklah, nggak usah panjang-panjang, abang langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi yang baca puisi tadi, abang ucapkan Masya Allah wa tabarakallah, Allah yubarik lakum. Mudah-mudahan Allah kasih berkah ilmunya, Allah kasih umurnya untuk menuntut ilmu. Di puisi tadi itu dijelaskan ya. Jadi Nabi itu mulai rutenya, mulai atau istilahnya gimana ya? Dijemput nih, Jibril turun dan saat itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Ka'bah, munajat di Ka'bah. Lalu Jibril turun, dia bilang, Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Jadi gini, ente kan lagi galau, ente kan lagi sedih, sini. Tak bawa aja jalan-jalan dulu. Jadi adik-adik sekalian, nih ada orang lagi nggak senang hatinya, lagi sedih. Nah, hibur dia dengan sholawat, hibur dia dengan zikir, atau hibur dia dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kenapa? Inilah yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam qasidah Burdah dibilang begini, Saraita min haramin laylan di sana biasa koneksi mungkin. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad. Kayaknya jaringannya ya Bu Lilis. Ya, kayaknya jaringan Bu Lilis. Hai bayan anak, sambil Syekh Rashid masuk, kita sholawat sebentar boleh Bu Eli ya, gitu ya. Ya, silakan Pak Hoir dipimpin salat anak-anak. Iya. Ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika, Ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta ikshiru wa qalbi, anta misbahus suduri. Semuanya ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habib ya Muhammad, Ya Arusan Rabbi Qaini, Ya Muayyad Ya Mumajad, Ya Imam al-Qiblataini, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Syekh Rashid, afwan ya akhi, afwan. Ya, la ba'sa. La ba'sa. Al-afu, istamir. Mohon maaf ya, Bu Guru, para adik-adik sekalian nih jaringannya putus. Entah kenapa. Ya, mudah-mudahan nih ya silaturahmi kita jangan gampang putus. Amin. Maafi muskilah ya Syekh. Maafi muskilah. Maafi. Nih, huna muskilah jiddan. Huna muskilah jiddan. Alas, maafi muskilah. Ya, Oke. Baik ya, adik-adik sekalian. Jadi sampai mana ya? Lupa jadinya. Rute perjalanan Jibril tadi ya Syekh. Nah, Jibril, saraita min haramin lailan ila haram. Aywa. Masaral badru fi dajim min. Jadi bahasa Arabnya gitu, kalau bahasa Inggrisnya ada nggak ya? Bahasa Inggrisnya gimana Pak? Bahasa Inggrisnya gimana gitu? Saraita min haramin lailan ila harami. Nabi mulai rutenya dari Masjidil Haram dulu. Mulai dari Masjidil Haram, di drop Jibril, dijemput Jibril, udah naik kendaraannya namanya burak. Apa namanya, Dek? Burak. Burak itu ini, Abang jelasin gimana sih burak itu? Burak itu kencangnya luar biasa. Kencangnya luar biasa, melebihi kencangnya Rosi mungkin. Bisa. Lebih kencang burak. Karena ketika Jibril menyentakkan burak, langsung set sampai ke Masjid Al-Aqsa. Barulah di Masjid Al-Aqsa tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan ataupun disuruh menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lain. Nabi Adam ada, Nabi Idris ada, semua 1.200 nabi, 313 rasul. Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya, Imamul Anbiya, imam bagi para itu mulai Nabi SAW Isra dulu ke Aqsa. Aqsa barulah dimulai nih baru mulai di mi'rajkan Allah. Jadi adik-adik sekalian, Isra itu ya, kalau kita nih
Allah mengantarkan kita di sini. Allah menetapkan kita di sini. Berarti Allah sedang mengisrakan kita. Allah sedang menetapkan kita di situ. Nah, kamu jangan kemana-mana. Tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana. Berarti Allah sedang mengisrakan kita di sini. Nah, sedangkan Mi'raj, ini maknanya agak tinggi. Bukan agak tinggi lagi. Sangat tinggi. Ulu. Dikarenakan Mi'raj ini perjalanan langit. Langit yang bila mana nanti akan kita bahas. Jibril nggak bisa masuk alam Tuhan atau alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Nabi SAW Mi'raj. Langit pertama bertemu Nabi Adam dan Nabi Adam menyatakan keimanan ataupun menyatakan kerasulannya Sayyidina wa Maulana. Langit kedua bertemu dengan nabi-nabi lain. Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Nah, kalau adik-adik mau tahu nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyambung kepada Sayyidina Ibrahim Alaihi Wasallam, kepada Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam, Abul Anbiya, bapak daripada segala nabi. Baru ketemu lagi. Nah, di langit keenam itu Rasulullah SAW bertemu Nabi Musa Alaihi Wasallam. Nabi Musa yang nantinya akan Nabi SAW minta pendapatnya tentang sholatnya gimana nih? Kok 50 waktu? Dan sampailah Nabi setelah melewati tangga 1, 2. Dan di antara perjalanan itu ada adik. Nabi melihat kejadian yang dibilang amazing enggak sih? Tapi aneh. Menunjukkan bahwa inilah yang terjadi nanti setelah kamu wafat ya Rasul. Nah, kita ceritain. Jadi Nabi SAW melihat adanya mendengar nenek-nenek yang udah keriput nih. Tapi masih dioplas tuh aja. Masih make up-nya itu masih ada. Dia manggil, Muhammad, ta'al. Ke sini. Nabi nggak dengar. Dipanggil lagi, Muhammad, ta'al. Sini. Nggak dengar. Lalu apa kata malaikat Jibril? Betul ente ya Muhammad. Sadak ya Muhammad. Nggak ente toleh itu ke belakang. Lalu, kenapa Jibril? Kalau saya noleh ke belakang, kenapa? Ini Muhammad. Dunia itu udah tua. Dunia itu udah keriput lah. Tapi masyarakat ataupun orang yang tinggal di dunia itu mengoplas dunia sedemikian rupa. Dibuatnya gedung pencakar langit, dibuatnya penemuan-penemuan baru. Jadi dunia ini udah tua Muhammad. Cuman dioplas aja. Nah, di sini kita udah bisa mengambil pelajaran. Adik-adik sekalian, dunia ini udah tua. Dunia itu udah tua dan orang-orang yang ada di dunia ini mengoplas semua yang ada di dunia ini. Dari gedung, penemuan, dan hal-hal yang lain. Lanjut lagi. Nabi melihat Nabi SAW disodorkan 2 minuman. 1 susu, 1 arak. Jadi ketika itu Rasulullah SAW suruh milih. Ya Muhammad, ini nih. Ini ada 2 botol. Ente pilih. Mana yang mau engkau minum? Lalu Rasulullah SAW benar memilih susu. Pilih apa? Susu. Bukan susu bendera, bukan susu beruang, dan bukan susu yang lain. Ini susu memang betul Allah turunkan untuk menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi milih susu, Jibril mengatakan apa, adik-adik? Sadaqta ya Muhammad. Betul lagi ente Muhammad. Kenapa kalau saya milih arak Jibril? Ini Muhammad. Kalau ente pilih susu, maka kamu berada di jalan yang benar. Kamu berada di jalan yang lurus. Berikut umat-umatmu yang ada di belakang. Tapi kalau ente Muhammad pilih arak, habis semua dirimu, keluargamu, dan umatmu akan sesat. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran adik-adik. Pilih mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Kelak insya Allah sekeluarga, teman-teman kita, dan orang-orang terdekat kita selamat daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari fitnah, dari azab, dan hal-hal. Lalu ketika Nabi SAW setelah melewati kejadian-kejadian yang aneh itu, Nabi naik ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Jibril mengatakan, adik-adik, apa kata Jibril? Jibril bilang, Muhammad, di sini the end kita ya. Udah habis masa saya di sini.
Kenapa Jibril? Di akhirat, di Isra kita sama. Haram Aqsa sama. Lah kok pas di sini kita pisah? Ini Muhammad, ini bukan alam saya. Ini lain alam, beda alam. Ini kan alam Tuhan. Bukan, jangankan kaki adik-adik. Kuku atau satu, nih. Tengah ini saja lewat masuk ke situ, maka saya sudah kena azab Muhammad. Oh gitu. Udah saya sendiri aja ya. Nabi SAW naik sendiri, dan di atas itulah adik-adik. Nabi SAW mendengar pena yang mencatat yang namanya rezeki, ajal, jodoh, pertemuan. Nabi mendengar itu semua. Dan tiba-tiba Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan, Muhammad, 50 waktu sholat. Benar ya Allah? Ya. Turun lagi. Dan Nabi bertemu lagi adik-adik dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, Muhammad, iya, apa yang ente dapatkan? Apa hasilnya? Ini di Musa. Saya dapat perintah sholat 50 waktu. Muhammad. Jangankan 50, Muhammad. Itu kaki umatmu aja yang 5 waktu aja. Udah, bengkak. Coba, Muhammad, kamu minta negosiasi lagi. Atau minta dispensasi. Bukan dispensasi ya dia. Kayak keringanan lah gitu. Ringanin. Ya Allah, ringanin lagi dah. Umat saya nggak sanggup. Lalu diturunin sampai 40. Dari 40, bilang lagi sama Nabi Musa, kurangin lagi. Sampai 10, kurangin lagi. Sampailah 5. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi 5 waktu sholat tergambar di tangan kita. Jarak subuh ke zuhur di antara tengah-tengahnya ini bisa diisi duha, bisa diisi sholat-sholat sunnah yang lain. Di antara zuhur ke asar bisa kita isi lagi dengan sholat sunnah. Di antara asar ke maghrib bisa kita isi amal-amal yang lain. Dari maghrib ke isya bisa kita isi amal yang lain. Dan dari isya ke subuh kita istirahat. Dan di tengah-tengah itu sembari kita istirahat, di sepertiga malamnya kita bangun, mengadakan tangan, meminta kepada Allah. Ya Allah, mintalah sebanyak-banyaknya. Jangan nanggung-nanggung kalau minta sama Allah, dek ya. Jangan nanggung-nanggung. Kalau misalnya ada, ya Allah, ntar lebaran saya pengen THR-nya banyak ya Allah. Udah, bilang aja semaunya. Apa yang mau? 10 juta ya Allah, saya mau 10 juta. Udah. Ya, yang adik-adik, apapun yang adik mau, doa sama. Selama niat adik-adik itu baik. Kalau jahat, nah, jangan harap Allah mendengar doa kita. Mau mobil kah, mau adik kah, mau apapun, minta aja sama Allah. Jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, saya pengen THR 20.000 aja udah nggak apa-apa ya Allah. Nah, jangan gitu deh. Itu sama aja kita meledek Allah. Jangan. Minta aja sepuasnya apapun yang kita mau. Karena Allah as-sami' wal basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Jadi nggak mungkin Allah, kalau istilahnya kami orang Minangnya itu poka. Allah tuh nggak mungkin poka. Allah itu nggak mungkin nggak dengar doa kita. Allah itu dengar. Allah itu melihat. Kita ini sedang dalam keadaan susah. Dalam keadaan yang bila mana ya nggak usah kita bilang ada ya. Yang penting susah aja udah cukup itu mewakili. Nah, kita doa, insya Allah doa adik Allah dengar. Dan dari sini abang pengen ngingetin nih buat adik-adik sekalian. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj. Salat itu adalah langkah. Salat itu adalah key to Allah. Gimana? Kuncinya itu ke Allah. Kunci, salat itu adalah kuncinya adik-adik. Kunci supaya kita bisa dekat sama Allah SWT. Maka itulah dengan sholat adik-adik sekalian. Sholat, kalau ya misalnya adik-adik bolong sholatnya sekarang, nah tak apa-apa. Malum, adik masih kecil. Tapi adik-adik yang ada yang punya orang tua, nah maka orang tuanya yang harus mengingatkan. Nak, jangan sholat, jangan melalaikan sholat. Nah, bahaya loh dek. Misalnya gini dah. Subuh sholat, zuhur nggak sholat, asar sholat, maghrib nggak sholat.
Isya sholat. Nah, kalau sholatnya bolong-bolong terus, gimana kita nanti mau ngadap ke Allah? Ya Allah, nih sholat saya. Pas Allah lihat, sholatnya bagus. Zuhur, merah. Asar, bagus. Maghrib, merah. Isya, sayang kita. Itulah yang Allah sebutkan ada dalam Al-Quran. Masalatakum fi sakor. Hai penduduk neraka sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka ini? Maka apa penduduk neraka itu? Jawab adik-adik sekalian. Ahli surga. Lam nakum minal musallin. Kami ini enggak jarang bolong sholat kami ini. Makanya kami tenggelam di sini. Lelep di sini. Udah lewat. Nih adik-adik. Sirat itu begini. Jembatan Sirat itu begini. Mungkin itu jadinya. Nih, sangat tipis sekali. Ketika dia lewat, tenggelam. Masuk ke neraka sakor. Jalan lagi, tenggelam lagi. Nah, seperti itulah adik-adik. Keadaan kita nanti di akhirat. Maka dari sini abang selaku yang masih ilmunya sedikit, mengingatkan adik-adik sekalian, ayo dek, kita sama-sama jaga sholat kita. Apalagi nih, udah mau masuk Ramadan ya. Coba sekali-kali dilatih. Yang udah kelas 5, kelas 6. Jangan deh puasanya bolong-bolong. Malu guys, puasanya bolong-bolong. Ramadan itu udah kelas 5, kelas 6. Malu, bolong puasanya. Jadi kalau untuk kelas 1, 2, 3, 4, oke lah. Kita kasih dispensasi lah gitu. Tapi nih, 5, 6, udah mau balik, udah mau dewasa, masa puasanya masih bolong-bolong? Ih, malu guys, luai. Masa puasanya masih bolong? Nah, jadi di sini ada adik. Sholat, ayo kita latih. Usahakan nih adik-adik. Rumahnya yang deket masjid, sholat ke masjid. Kenapa? Laki-laki sejati, the real man, laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang sholatnya. Kenapa? Karena disitulah di masjidlah akan menjadi penentuan. Mana yang betul-betul seorang hamba itu dekat dengan Allah, mana yang tidak. Jadi, coba aja orang tuanya ke masjid. Pak, Ibu, ayo ke masjid. Ayo bareng-bareng ke masjid. Nah, itu kan enak. Itulah adik-adik yang disebutkan namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya mengajak, bapaknya mengajak, dan ibunya mengajak. Itu aja yang bisa Abang Ocit sampaikan. Karena Abang Ocit juga masih banyak yang harus dipelajari. Dan, oh ya, nih, menjelang bulan Ramadan. Apa aja nih yang harus dilakukan. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Dan sekarang ini sudah tanggal 15 atau 16 Sya'ban sekarang, karena semalam itu 15. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Nah, terutama nih dalam sebuah buku kitab Arab disebutkan bahwa bulan Sya'ban ini adik-adik adalah bulan para penghafal Al-Quran, bulan para qori, para pembaca Al-Quran. Jadi jangan kita sia-siakan nih kesempatan bulan Sya'ban ini. Nah, kalau bisa baca Qur'annya 1 lembar, alhamdulillah syukur. Tamat Iqra 2 atau 1 lembar atau 1 baris, alhamdulillah syukur. Yang penting jangan kita lengah, jangan kita lalai dari rahmat Allah yang banyak sekali Allah turunkan kita, jangan kita sia-siakan. Inilah kesempatannya. Ini adalah kesempatan emas di bulan Sya'ban menjelang nanti kita masuk ke bulan Ramadan. Aqul hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya apa ini jadinya? Syekh atau Pak Ustadz ya? Apa Abang? Aduh, saya nggak enak panggil Abang. Biasa aja. Nggak apa-apa ya, soalnya dari Pekanbaru panggilnya Abang ya. Kalau Pekanbaru itu apa ya? Kalau Jawa tuh Gus. Gus itu untuk kiai. Padahal abang sendiri, Acit sendiri nggak keturunan kiai, keturunan orang biasa aja, keturunan ya umi biasa, ayah biasa, nggak kiai. Nah, kalau di
Madura, Lora, sama juga keturunan Kiai. Tapi dia ini panggilannya abang itu kalau udah agak besaran dikit kayak umur 26, 28, itu abang. Abang Rashid. Nah, tapi biasanya anak-anak kompleks ini Bu manggilnya Bang Acit, main yuk, Bang Acit. Sholat yuk. Masya Allah. Baik, tapi karena ini ada kamu ya, saya panggilnya Syekh aja deh, nggak apa-apa. Syekh, begini Syekh, tadi saya sudah menjelaskan nih anak-anak kita nih Syekh, banyak yang bertanya, saya juga bingung menjelaskannya secara gamblang. Mereka tahu perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha itu menggunakan buruk. Nah ini dia buruk ini seperti apa Syekh? Tolong digambarkan biar anak-anak tuh agak memahami. Katanya secepat kilat, tapi apa itu? Berbentuk Apollo kah? Berbentuk pesawat atau apa gitu? Coba Syekh. Ada yang abang cintai. Abang kalau ngejelasin buruk ini nggak berani. Karena kalau adik-adik masuk ke ranah ulama, ke ranah para ustadz, para kiai, sangat berat adik-adik. Itu namanya ikhtilaf, perbedaan. Ada yang mengatakan buruk itu ada sayap, tapi pendapat itu kurang kuat. Atau boleh kita bilang itu dhaif jiddan. Sangat lemah pendapatnya. Ada yang mengatakan tubuhnya seperti kuda, dan kepalanya itu seperti bercahaya dan tidak bisa dilihat. Nah, itu pendapatnya kuat, tapi tidak lebih kuat. Kuat di sini dalam kata artian, ada banyak orang yang mengikuti pendapat tersebut, tapi rawi ataupun riwayatnya ada yang bohong, ada yang lupa, dan sebagainya. Intinya adik-adik, buruk ini kayak kuda lah. Abang kaki, corannya sedikit ya, tubuhnya seperti kuda. Allahu a'lam, karena ini masih banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama. Contohnya gini, Abang Acid berpendapat bahwa buruk itu seperti keledai, tapi pendapat abang nggak didengar. Atau Bulis mengatakan buruk itu seperti kuda. Nah, pendapat Bulis yang diikuti seperti itulah adik-adik. Banyak sekali perbedaan yang sulit untuk abang jelaskan untuk adik-adik. Takut adik-adik otaknya yang jadinya udah space-nya udah disiapin untuk ceramah, tiba-tiba makin kecil ngerek gitu pas abang jelasin. Itu aja Bu, karena dia sulit dijelaskan buruknya nih. Ya, jadi gambarnya ya seperti kuda. Kalau saya kadang-kadang suka ada nanya juga, saya menjelaskannya paling kuda kayak kuda terbang gitu. Kuda terbang. Imajinasi anak-anak. Nah, ya. Dan ada yang mengatakan pakai sayap, ada yang mengatakan enggak. Tapi itu enggak rojih, tidak. Iya. Bu Lilis, ya? Ini ada pertanyaan nih Bu Lilis untuk Syekh Rashid dari anak-anak yang langsung ke WA saya. Ini kalau di musim pandemi gini, Syekh, apakah juga dihimbau untuk tetap sholat di masjid begitu Syekh? Katanya karena ini udah bulan Ramadan nih, banyak orang sholat tarawih gitu ya. Tapi masih ada yang khawatir dengan penyebaran pandemi COVID ini. Gimana menurut Syekh Rashid? Adik-adik sekalian, tentunya ya kita dibilang nyesel gimana, dibilang kok ada COVID nih. COVID bandel banget, kayak mau sholat pakai masker. Tapi gini adik-adik, al-wiqayah khairum minal ilaj. Mengobati lebih baik daripada adalah pepatah Arabnya seperti itu. Jadi intinya adik-adik boleh sholat ke masjid, boleh datang ke masjid. Intinya adik-adik kalau boleh paham hadis Nabi SAW di saat tanda-tanda kiamat itu, masjid-masjid udah mulai sepi, gak ada orang ngisi, udah mulai yang namanya gak ada yang ngisi, kosong dah. Kayak iklan Ramayana, kosong. Pas buka masjid, kosong, gak ada orang. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Adik-adik boleh, ayo datang ke masjid, tapi pakai masker, bawa sajadah sendiri, wudhu dari rumah. Nah, itu sudah diajari Nabi berabad-berabad lalu dulu. Kalau ente biar lebih bagus, wudhu di rumah. Nah, baru kalau wudhu di masjid nggak apa-apa. Kayak gini, adek baru habis bilang ada keperluan. Nah, tiba-tiba mau ke masjid nih, mau ke rumah udah nggak sempet. Udah, tidak apa-apa wudhu di masjid. Asal
tetap menaati protokol kesehatan, cuci tangan dulu, udah bersihin tangan, ya udah pakai masker. Nah, adik, sholat pakai masker hukumnya makruh. Makruh itu tidak dibilang dosa, tapi nggak boleh dalam agama. Sayang kan kita mengerjakan amalan-amalan yang bila mana ada makruhnya di dalam, ada hal-hal yang dilarang di dalam, itu nggak. Pakai masker ya terserah adek lah, mau pakai masker. Ih, takut corona, monster, ntar mati. Nggak apa-apa, pakai masker lah, terserah. Tapi kalau abang pribadi berpendapat gini, makruh, jangan deh. Masa kita ngadap Allah dalam keadaan menutup mulut gitu, takut seakan-akan Allah pengen ngazab kita. Enggak. Kalau saat itu belum mengazab kita, belum. Tapi kalau udah saatnya, it's time, kelar. Itu Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi lillahi ta'ala ya. Kesehatan ya, protokol kesehatan tetap dijaga ya Bu Lilis ya. Itu Bu. Ya, baik. Syekh, satu lagi Syekh. Kan Syekh tadi sudah dibilang bisa meniru 15 irama dari ulama. Mau dengar dong Syekh salah satunya. 15-nya. Jadi kalau 15 5 deh 5 Syekh biar kelihatan bedanya. Baru mau dibilang. Itu dah. Oke. Jadi abang baca surah pendek lah ya. Surah Kulhu dari berbagai irama 5. Mau dibilang, Bu, 5 aja. Takut ntar ada yang lapar, ada yang haus. Gak bisa. Nah, jadi baca dah 5 aja. Insya Allah udah mengobati lah. Tapi jangan kaget ya suara abang berubah ya. Gak sama. Ya, Itu abang Oji suaranya berubah. Perasaan kemarin yang kecil unyu. Bagus, perlu. Ya Dek, namanya orang gede. Ya pasti berubah aja Dek. Oke, kita baca ya. Yang pertama ini Imam Masjidil Haram. Yang kemarin beliau udah divaksin COVID, yaitu Syekh Abdurrahman Sudes. Nah, ini sering kali kita dengar di masjid manapun. Oke, abang baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu kufuwan ahad. Allah. Yang kedua, ini kawannya Syekh Sudes, namanya Syekh Abdurrahman Asyurayi. Imam Masjidil Haram juga. Tapi suaranya lebih ke hidung, tapi abang bawa enggak ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Yang ketiga nih kesukaan adik-adik nih, Muhammad Toha Al-Junaid. Kesukaan adik-adik, di mana-mana pasti suara dia doang yang didengar. Setelah Syekh Sudes, pasti dia yang didengar. Nih abang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, agak beda sedikit lah. Yang keempat, nih, yang keempat adalah Syemishari, yang juga nih didengar setelah Muhammad Toha. Dia lebih khas Syemishari. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Terakhir, nah ini spesial irama abang sendiri, irama yang biasa Rashid pakai, yang biasa pakai imam, pakai ngaji kayak tadi, tapi ini lebih panjang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Oke, Bu. Subhanallah. Masya Allah. Merdu sekali saya sampai. Aduh. Saya selalu berdoa kalau ada yang baca Al-Quran tuh mudah-mudahan anak saya salah satunya ada yang bisa seperti Syekh Rashidnya, amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Syekh Rashidnya ada tambahan nih, Pak Ustadz Khair ingin mendengarkan Bandar Balila. Memang ada Pak Ustadz, Imam ada. Bandar Balila. Seperti apa Pak Ustadz? Syekh. Ahina, afwan. Ya, Syekh Rashid, nuridu an asma qiraat Syekh Bandar Balila. Wahina zurtu ila Makkah wa asma qawm jamilan wa as'alu ila al-ashkar hunak masbuq Bandar Balila. Wa nuridu an taqra al-Imam Bandar Balila. Alaihi falyatafadhal. Apa nih, Syekh? Insyaallah. Ini pas dia imamnya, Cik ambil potongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahsantum bi qiraah. Ahsantum bil qiraah ya Syekh. Ya insyaallah. Ustaz Khair mau ngaji juga? Enggak. Saya udah dengar dari Syekh ini udah. Allah akbar. Al-abu ya Syekh, balik salami ila ummuk wa abuk. Ya, ini akhirnya. Halo. Salam. Waalaikumsalam. Anak sampaikan Ustaz, uminya nggak jauh-jauh di sini. Oh iya. Abuka kaifa? Haluk abuk ya Syekh. Abi. Nah. Abi Bait bin Huna. Abi. Rasa ada di kota Mekah ini. Ya Syekh, doakum sazurtu ila baitikum fi baitikum fa insyaallah. Wa doakum ya Syekh. Insyaallah mudah-mudahan. Kita fa insyaallah في مكة والمدينة إن شاء الله. اللهم بلغنا زيارة إلى مكة والمدينة، إلى زيارة كعبة المكرمة، إلى زيارة مقام رسولك صلى الله عليه وسلم، وإلى كل مكان علماء المسلمين العاملين. Ya Allah, sampaikan adik-adik, para asatid, para guru ke rumahmu ya Allah, ke Ka'bah, ke makam Rasulullah di Madinah, dan kepada tempat yang bila mana pernah dikunjungi oleh ulama-ulama, para orang-orang soleh Baghdad, kemanapun ya Allah, sampaikan mereka dengan niat yang baik dan niat yang betul insyaallah. Mudah-mudahan sampai. Syukran saya aku lakukan jajan. Syukran kasiran. Lanjut boleh. Syukran kasiran. Jadi kalau biasanya setiap tahun Syekh ini harus kita undang. Masya Allah, boleh Pak, boleh. Ini mungkin adik-adik.
Boleh hafalatul Quran cocok nih. Iya. Mungkin yang di sini ada yang mau tanya, adik-adik dari Rafa, Anjani, Maira, Denis, Cek. Oke, ada yang mau tanya. Rafa, ada Anjani. abangnya di sini. Ya tanya tadi Pak Hoy ngomong apa, saya juga tanya itu tadi. Itu bahasa Arab guys, itu. Kalau bahasa, abang bilang bahasa planet. Bahasa planet. Bahasa planet, ada. Lughah planet. Lughah planet. Oke, Maira, Anjani, ayo mau ditanyakan ini MC kita. Ayo, Anjani dan Rafa. Mumpung ada syekhnya, boleh tanya atau tentang Isra Mi'raj. Siapa? Aku pengen nanya. Oke, Naifa mau tanya apa? Rafa, Bu Lilis, Rafa dan Rafa juga mau tanya Rafa. Ya. Oke, Naifa dulu, Naifa. Naifa mau tanya apa? Syekh Rashid umur berapa? Dan dan ilmu agamanya dapat dari mana? Kenapa, Dek? Syekh Rashid usianya berapa? Waduh, udah ada yang tanya usia kan, Syekh? Ya, Abang itu 13. Ya, Abang 13. Dan SMP, ya? Abang itu sekarang kelas 3 SMP. Jadi Abang masuk SD umur pas setengah tahun. Wow, amazing. Umur pas setengah tahun dah masuk SD. Orang TK belajar alif, ba, ta, pa, jim, ha, ha. Acik langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada min fadli Rabbi. Oke, Syekh. Itu dapat ilmunya dari mana katanya? Dapat ilmu alhamdulillah. Jadi, Dek, barakallah. Jadi Abang itu belajar ilmu-ilmu begini, tentunya harus ada guru, kayak adik-adik lah, ada miss-nya, ada misternya gitu. Kalau Abang panggilnya ustadz, ustadzah, mursyid, atau yang apa hadratus syekh itu paling tinggi karena dia udah menguasai berbagai kitab atau menguasai berbagai. Abang guru, Abang tanya, Ustadz, pernah Abang tanyakan tentang soal buruk. Buruk itu kayak mana, Ustadz? Anak ngeliatnya kayak ada wajah mirip wajah manusia. Itu hoax itu, nggak usah dilihat. Yang penting buruk yang kita percayai, dia kendaraan, ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh ulama. Pernah Abang tanyakan gitu. Jadi Abang nggak, ini, hatta Abang sakit batuk pun, sakit leher pun, Abang harus bisa belajar. Minimal Abang dapat satu hadis lah. Satu hadis harus dapat, satu ibrah harus dapat, satu suntikan ilmu harus dapat. Tentunya Umi Abang juga memotivasi Umi Abang yang support. Ayo Cid, ayo harus semangat belajar, harus jadi ulama besar. Umi doain, ya Allah jadikan anak ulama besar, guru besar. Ya kalau guru besar tentu katanya kan perut gede katanya kalau guru besar itu kan. Padahal guru besar dalam artian di sini adalah besar akhlaknya, besar ilmunya, besar kedermawanannya ke orang. Itu aja, Dek. Abang belajar. Dan ini pesan buat adik-adik. Guru nih, guru jangan lupa dihormatin. Kan di syair Arab pernah bilang, Man ana, laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ya guru, wahai miss, wahai mister, saya ini siapa kalau nggak ada kalian-kalian? Ilmu saya ini kayak mana kalau nggak ada kalian? Maka itu yang dikatakan oleh salah seorang habaib yang menulis syair itu tentang cintanya kepada gurunya. Cintai guru kita, cintai orang tua. Mudah-mudahan ilmu nyampe. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Syekh. Bagaimana Naifa? Sudah terjawab ya? Ada satu lagi Rafa. Rafa tadi mau bertanya. Rafa mau tanya apa Rafa? MC cadel guys. Sama. Keren guys. Cita-cita apa? Apa? Dalam question dan answer. Syekh, ngerti nggak Syekh? Apa kata Naifa Syekh? Cita-cita kakak apa? Oh, jadi apa? Abang cuma satu. Khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain aja. Karena ini Dek,
misal nih SD kita udah punya cita-cita nih, pengen jadi imam besar, pengen jadi apa, rektor, pengen jadi kepala sekolah, pengen jadi punya yayasan. Toh nanti tiba-tiba kita udah gede, ubah lagi cita-citanya. Tidak kan cita-citanya cuma satu, udah cukup kita menjadi orang bermanfaat buat kecil, buat yang gede, buat siapapun. Jadi kan kita ini adalah untuk orang bermanfaat lah. Anfa'uhum linnas saja lah. Untuk bermanfaat. Ya itu aja sih Dek, cita-cita Abang, gak banyak-banyak. Dulu Abang pengen cita-cita jadi kaligrafer, pengen nulis kaligrafi di masjid tergede di Indonesia. Impian Abang dulu pengen jadi arsitek, ngukur-ngukur masjid. Ini berapa arah kiblat kemana? Mereng, serong belakang gimana? Itu hilang semua. Imam Masjidil Haram pengen, tapi pas persyaratan berat. Mending imam di musola sendiri aja, jarang ngisi. Bagus. Itu aja cita-cita Abang. Gak banyak kok, cukup dah. Abang ngasih ceramah ke adik-adik, ngasih ceramah ke kawan-kawan Abang, udahlah. Alhamdulillah, ilmunya udah tersalurkan. Atau istilahnya ilmunya udah tertransfer lah gitu. Udah masuk, udah connect lah. Tubuh itu Dek Rapah, MC Cadel kita. Langka guys. Ya Rapah ya? Paham kan? Terima kasih Kak. Nah, sama-sama. Santai aja Dek. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Lilis. Ya. Di kolom Q dan A ada yang nanya Freya. Apa dia? Kayaknya dia mau nanya, Syekh Rashid pernah masuk Hafiz Indonesia ya Ramadan, nanti ikut lagi nggak? Gitu. Abang nggak bisa ikut lagi Dek. Kecuali kayak apa ya, kayak internasional, kayak MTQ internasional itu. Abang bisa ikut. Tapi Abang pas ikut Hafiz Indonesia itu cari pengalaman. Kayak mana sih? Dikoreksi sama guru besar Allahyarham almarhum Syekh Ali Jaber, mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat untuk beliau, Allah berikan keberkahan untuk beliau. Amin. Dan kita semua bisa meneruskan ilmunya. Oke. Amin ya Rabbal. Jadi Abang kurang suka kalau MTQ itu, kurang suka karena gini deh, nggak semuanya juri-juri di MTQ itu ada yang jujur. Kadang bisa jadi berbohong, curang dalam penilaian. Ini Al-Quran loh Dek, nggak bisa sembarangan. Apalagi musabaqah tilawatil Quran. Kalau musabaqah seni atau yang lain boleh lah, tapi ini Quran. Kalau Quran ini nggak bisa sembarangan. Jadi Abang takut nanti ketika di akhirat ini juri-jurinya diminta pertanggungjawaban oleh Allah karena kecurangan mereka, karena ketidakadilan mereka. Jadi Abang maunya ya kayak misal Umi Abang tes, Cid, sambung ayatnya. Waqala alladziina kafaru, sambung. Yami, waqala alladziina kafaru li hadzal Qur'an. Apa-apa. Itu lebih, atau punya teman itu baca ayat kasih sambung. Itu lebih enak, kumpulin dulu. Dia ada namanya makro. Nih, ayat nih, misalnya ayat ini dibaca, ntar kita yang sambung. Itu namanya makro. Kumpulin baru. Nih, makro yang ini baca. Nah, sambung sampai akhir. Acit lebih suka banding musabaqah, kompetisi. Oke. Syekh, ini ada yang tanya lagi. Kak Rashid sudah hatam Quran belum katanya? Wah. Sudah dari kecil ya Syekh ya? Alhamdulillah. Dari umur berapa Syekh? Jadi mulai hafal Quran umur 9 tahun. Mulai ngapal Quran dari kecil banget. Kecil kali. Mulai dari situ khatam umur 9 tahun. Nah, mulai dari situ murojaah ngulang. Itu nggak terhitung lagi. Nggak terhitung. Saking banyaknya khataman Quran itu nggak bisa terhitung. Kalau kita nggak bisa ngitung. Setahun khatam. Dan sekali tahun khatam. Kalau Abang, nggak bisa dihitung, Dek. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi hatamnya nggak bisa dihitung, Syekh. Nggak bisa. Itu setiap hari makanannya baca Al-Quran. Allahu Akbar. Barakallah. Kalau itu Syekh, itu gimana tipsnya biar bisa baca Quran terus gitu? Ini ada yang nanya juga, Syekh, ini berapa kali? Udah nanya berapa kali hatam. Nah, itu udah terjawab.
Tidak terhitung tuh katanya. Masya Allah. Jadi gini deh. Adik sekalian, tentunya kalau mau ngapal Quran itu ada dukungan. Dukungan dari orang tua, orang terdekat. Ya walaupun orang terdekat tersebut ya ada yang nggak mendukung, tapi usahakan adik tetap berada dalam pikiran adik. Aku pengen jadi penghafal Quran, aku pengen jadi orang yang bisa membahagiakan orang tua. Nah, insya Allah bisa. Dan itu niatnya akan Allah kabulkan dan Allah akan dengar. Amin, mudah-mudahan. Buat jadwal. Kalau kita udah terbiasa tuh dengan jadwal kayak kalau abang subuh jangan usahakan jangan tidur, jangan main, ngaji dulu. Mulai dari jam 3:30 abang bangun, ya dibangunin Umi ya berbagai cara, dengan disiram air, dicubit, nah, dipukul. Tapi rasanya mantap. Bisa bangun. Rasanya mantap, bisa bangun. Jam 3:30 bangun, sholat sunnah, sholat tahajud, baru mulai. Alhamdulillah mulai. Kata Umi, Cid, ngajinya pakai irama. Ya Umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama pas udah mau sedikit lagi setengah juz, abang baca. Lakin la ya'lamun. Aduh, mata ngantuk. Mau tahan gimana ini? Udahlah. Gas aja tidur dulu sebentar. Tiba-tiba ada siraman ruhani. Umi nyiram dengan air panas. Wal iyazubillah, janganlah. Air dingin aja lah. Air dingin. Sut. Umi ngantuk betul Umi. Ngaji dulu 1 juz. Baru boleh main. Terserahlah. Ya Umi, ngaji lagi. Mau akhir 1 juz, tidur lagi. Kena marah lagi. Dan selesai juga 1 juz. Tapi alhamdulillah dengan didikan Umi abang ya, alhamdulillah berhasil. Dan abang kalaupun mau ninggalin murojaah kayak gak mana nih kawan ngajak main pula, murojaah aja lah dulu. Murojaah dulu sampai siap, baru setelah kita mau main apa, asal ya adik-adik nih yang suka main game, main FF kah, main Mobile Legend kah, main PUBG kah, Dek. Ini abang kasih tahu ya selaku abang nih. Abang sedikit paham lah di dunia game itu. Tapi gini, kalau game tersebut melalaikan kita dari Quran, menghilangkan hafalan, toh percuma dong niat baik kita pengen hafal Quran, pengen apa segala macam ya. Percuma. Tapi usahakan carilah permainan yang bermanfaat, ya kan? Permainan yang bermanfaat kayak apa? Misal, kalau mau latih fokus, usahakan olahraga yang dianjurkan Rasulullah. Seperti apa? Seperti contohnya berkuda, mungkin sunnah, memanah, melatih fokus. Kadang ada orang ngaji, nggak bisa fokus, maka dilatih dengan mana? Fokus ke satu target. Target kita berapa? 1 juz. Itu aja yang kita kejar, itu aja yang kita tembak. Jangan berlari dengannya. Usahakan permainan pun permainan yang bermanfaat. Jangan ya permainan yang membawa mudarat lah. Bisa bikin sakit, bisa bikin orang tua marah, dan sebagainya. Alhamdulillah, kan jadi banyak nih, Syekh. Alhamdulillah banyak ilmu ya yang kita dapat nih, Syekh. Mudah-mudahan kami guru di SD Bakti Mulia, apalagi kami tim agama tuh berdoa, Syekh, semoga banyak siswa-siswi SD Bakti Mulia yang punya niat hatam Quran. Masya Allah, jadi penghafal Quran. Dan kita ini butuh dukungan para orang tua, guru, semuanya bekerja sama. Dan kalau memang niat, innamal a'malu binniat, pasti bisa. Insya Allah ada jalan. Ya saya. Nah, Masya Allah. Baik. Amin. Mudah-mudahan itu doa guru-guru bersama semuanya, orang tua juga. Masya Allah. Kalau baru dengar ngajinya aja udah senang banget. Apalagi punya anak yang bisa mengaji seperti itu. Masya Allah, sebagai orang tua akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Syekh Rashid yang sudah hadir di SD Bakti Mulia 400.
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi makna Isra Mi'raj yaitu perintah sholat 5 waktu, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya tepat waktu dan tidak akan pernah meninggalkannya. Kenapa? Karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah dan kita harus melaksanakannya. Baik, sebelum ditutup saya ada pantun nih, Syekh. Oke. Pantun, guys. Pantun, guys. Pergi memancing dapat ikan sepat. Cakep. Cakep. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Jika kita selalu melaksanakan sholat, insya Allah kita akan selamat. Amin. Balas dulu lah pantunnya Ibu ini. Ibu, balas pantunnya. Nah, ada pantun juga. Oke, ada pantun juga. Boleh, tapi boleh. pantunnya pantun singkat. Oke. Wah jeruk, wah kedondong. Cakep. Kan dulu dong. Cepet. Burung irian, burung cendrawasih. Iya. Terus? Sekian dan terima kasih. Iya. Cakep. Oke, terima kasih Syekh sudah menemani, sudah hadir di sini. Baik, acara kami serahkan kembali kepada MC kita, Rafa dan Anjani. Kepada Rafa dan Anjani silakan melanjutkan susunan acaranya. Baik, selanjutnya apa lagi? Rafa, Anjani. Masya Allah, isn't that an amazing story? By the way, thank you to Sheikh Rashid for delivering us the amazing story of Prophet Muhammad. Peace be upon him. See you again next time, Sheikh Rashid. Sheikh Rashid, alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui. Sekarang tibalah saatnya menuju acara terakhir, yaitu penutup dan doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Bapak Ustadz Ahmad Dasuki, MPDI. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru tim agama yang telah memberikan kesempatan ini. Mohon maaf ya apabila banyak kesalahan. Ya, sama-sama Rafa. Terima kasih ya Rafa. Waduh, subhanallah, keren banget ya Rafa sama Anjani dengan bahasa Inggrisnya yang sangat lancar sekali ya. Mantap Rafa dan Anjani. Hebat. Hebat. Baik, Ustadz Ahmad, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama untuk melengkapi kegiatan kita ini, kita membacakan doa. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah dan acara ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan kalian ya menjadi anak-anak yang berguna bagi negara, nusa, bangsa serta agama. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua anak-anakku diangkat tangannya, kita mohon kepada Allah. Nastaghfirullahalazim, falakal hamdu ya Allah, ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjani? From this moment, may Allah send His blessing to us with health and happiness every day. Amin ya robbal alamin. See you again, dear friends, and thank you for all your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafa, Anjani, terima kasih Syekh Rasid. Sama-sama. Pak Hoir dan semua anak-anak mengisi acara semuanya. Teman-teman agama mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya, partisipasi teman-teman Bapak Ibu guru yang membantu jalannya kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah kita banyak sekali menemukan bakat-bakat anak-anak yang bisa ditampilkan. Anak-anakku, pesan dari Bapak Ibu guru, pertama, jangan lupa kewajiban kalian kerjakan sholat. Tadi pesan daripada Isra Mi'raj adalah untuk senantiasa melaksanakan sholat. Selalu buat anak-anak sekalian, salam buat ayah bunda di rumah. Mudah-mudahan kelak kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu Brulis. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir mengikuti acara Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan menjadi pahala dan keberkahan buat kita semua. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin Allah, salatullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Terima kasih MC kita. Oke. Rafa dan Anjani. Sukses ya anak-anak. Thank you. Oke. Boleh leave group. Bye. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you. Boleh makan siang, silakan dimakan konsumsinya. Siapa ini? Alaya, Midat, sudah besar sekali. Gila. Aiko, wah. Terima kasih Mas Iru untuk semuanya. Aku live ya, Miss. Ya, oke. Terima kasih Mas Iru. Terima kasih banyak ya.
Alhamdulillah lancar.